Jangan-jangan Aep juga pelakunya. Jangan-jangan Aep yang bersaksi yang katanya melihat si Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian. Jangan-jangan Pak Rudiana juga, jangan-jangan ya Pak Rudiana juga tahu bahwa ini sebenarnya meninggal ini karena pembunuh. Terus kemudian diskenariokan seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan Pak Rudiana tahu itu. Iya. Dan jangan-jangan. Makanya masih beruntung kau ketika ini selesai di pra-peradilan, tidak langsung dikuliti di pokok perkara. Bayangkan kalau di pokok perkara setiap saksi itu akan dicecar dikuliti. Penyidikannya itu sudah memaksakan dan janggal, maka siap-siap terungkap di persidangan. Masih untung belum terungkap di pokok perkara. Bayangkan nanti kalau terungkap di pokok perkara, bisa-bisa itu pelapornya Rudiana ketahuan itu. Ada keterangan-keterangan yang nanti tidak bisa jawab. Polisi mana yang ada peristiwa, ada kematian, kemudian ada handphone tidak dibuka, ada CCTV tidak dibuka, padahal itu petunjuk. Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa yang ditangkap mereka yang tidak bersalah? Kamu keluar, temuin saya tunggu kamu. Berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang lindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Seluruh faktanya sudah terungkap. Mereka bukan orang berdosa. Kamu jahat, Kamu jahat, Jahat kamu, Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang skenario Ibtu Rudiana dan Aep dibongkar habis-habisan oleh Dede. Untuk video lengkapnya simak cuplikan berikut ini. Datang ke sini, saya tidak perlu apa? Saya pengen gerebek orang, gerebek tempat pencucian mobil. Permasalahannya apa di situ? Ya. Permasalahannya seringkali dia bawa cewek. Makanya saya sering-sering nongkrong di situ itu karena sering pengen mantau dia gerak-geriknya. Di situ. Ya itu udah. Keterangan dari Eko dan juga Hadi. Hadi itu 2 orang. Ya, yang saat ini ditetapkan sebagai terpidana. Ya. Kita lapor ke Pak RT, tanggung jawab saya. Kata saya. Barulah, oh ya udah siap, kamu berangkat. Yuk, bareng ke rumah Pak RW, Pak RT. Itu. Rumah Pak RT dekat sini, Pak Samsuri? Di sebelahan. Sebelah mana itu? Nih. Rumah RT jaraknya berapa jauh? 20 meter. 20 meter. Ini kan rumah anaknya Pak RT. Yang ini? Kosong. Nah, seringkali anak-anak muda yang sekarang terpidana sering nginep di sini. Mereka tuh pekerjaannya apa sih Pak? Yang bangunan, kuli bangunan. Kuli bangunan. Ya, dan istirahatnya di sini. Ya bukan istirahat, kalau malam minggu kumpul-kumpul. Nih di sini nih kalau kan ini kosong. Pak Samsuri kenal langsung ya Sudirman dan pelaku-pelaku lainnya ini. Kenal. Oke, berarti yang kuli bangunan ini siapa aja Pak? Jaya, oke. Eko, Hadi. Nah, setahu saya itu. Itu yang Bapak tahu langsung ya. Dan yang Bapak tahu kalau yang bukan kuli bangunan ini hanya Sudirman saja. Sudirman. Ini berapa jauh Pak untuk ke bengkel AF itu sendiri? Ya dekat sih ya, sekitaran kalau dari sana ini sekitaran 200 meter. Kalau lewat sini, kalau lewat sana beda lagi yang tadi saya ngomong itu. Sebelah mana Pak Samsuri? Ini sebelah tempat kiri. Kerja AF itu ya? Tempat kerja AF pencucian mobil. Oh kiri ini? Iya ini. Kalau kita ke arah sana depannya itu langsung jelas. Ini dari dulu seperti ini Pak? Pemiliknya sama atau mungkin fungsinya sama di sini? Kalau dari dulu emang bangunannya kayak gini. Dari dulu kayak gini. Tempat bengkel dulu AF. Setelah dari rumah Pak RT, apa yang terjadi di sini, Pak Samsuri? Setelah datang dari sini, pertama saya sopan enak, assalamualaikum, ketok-ketok ya, pelan ya, mas. Terus pengetukan agak kasar, baru dia buka perlahan-lahan itu juga. Ya, semuanya dibuka. Tepat di pintu ini ya? Ya berarti. Ini perlahan ya sebelah sini ya. Nah si anak muda langsung ada yang kesana kan.
digeledah itu, ternyata ada perempuan yang kemudian dua disebutkan di kamar mandi ngumpet. Di situ juga bukan AF aja, ada temennya. Kenal Pak Samsuri dengan Nggak temannya? kenal. Bukan orang sini berarti? Nggak tahu itunya. Pokoknya itu temennya AF. Terjadilah sedikit keributan. Bukannya AF dipukulin apa, bukannya. Setelah penggerebekan, selang 3-4 harinya itu ada kejadian. Vina dan juga Egy. Vina dan Egy itu 3-4 harinya itu mereka ditangkap. Anda melihat ada keterkaitankah dengan peristiwa sebelumnya penggerebekan itu sendiri? Nah, sempat waktu itu saya melihat di YouTube itu pengakuan AF. Pak, saya tahu itu pelakunya ada di depan lagi nongkrong. Salah satunya pakai handyplas. Betul. Nah, saya ulangi sekali lagi, yang pakai handyplas emang bener ada, sering. Karena saya udah tahu orangnya, ibaratnya Hadi itu kalau ada jerawat ini pakai handyplas. Ada lagi kau komen di situ bilang saya tebar fitnah dan segala macam. Hei, kamu dengar ya, sebelum orang-orang itu geger, sebelum orang-orang itu belusukan, dengar, kamu jangan mau menang sendiri dah. Ya, dengerin. Kalau bukan mulut ini, mana bisa kamu tahu kalau dalang aktor dari semua kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana? Mana tahu kamu? Jangan sok-sokan. Kemudian penangkap yang namanya Peggy Setiawan itu 100%. Jadi pengacara iya, jadi polisi iya. Kok bisa multifungsi begitu kru-krunya Rudiana? Dan kamu juga di situ ya, sok-sok juga jadi pengacara, sok-sok juga jadi pahlawan kau di situ, ya. Orang yang membentuk yang namanya investigasi untuk menangkap Peggy Setiawan itu, kamu ingat, sayalah yang obok-obok kamu di situ, ya. Sayalah yang obok-obok kamu di situ. Jangan berlagak jadi pahlawan deh sekarang, ya, menyudut-nyudutkan orang. Kalau bukan mulut ini, siapa yang dongkrak kalau dalam kematian yang namanya Vina ini adalah Ibtu Rudiana, berawal dari Ibtu Rudiana. Saya bilang, ada enggak kaitannya dengan yang namanya kasus Narkoboy 2016? Karena jaraknya cuma 2 hari dari kasus Narkoboy. Dari bandar yang namanya sana, ya, Cirebon itu. Cuma 2 hari loh jaraknya. Itu setelah itu baru kasus Vina. Kemudian kalau nggak salah pertengahan bulannya itu yang di pelabuhan satu kapal itu. Makanya saya bilang, kalau kalian mau tahu orang-orang yang menangkap yang namanya Ibtu Rudiana itu kesandung nggak suapnya, periksa dulu suapnya, saya bilang, ya kan, suapnya diperiksa dulu. Anak-anak geng motor itu rekeningnya diperiksa dulu, suapnya diperiksa dulu. Ada nggak orang? Linda, termasuk Linda, ya kan? Suapnya berapa banyak mereka ini membuat skenario ini, ya, berapa banyak mereka menerima uangnya? Kok nyalah-nyalahin gua lo di sana? Hah? Kalau bukan mulut ini yang geger dulu se-Indonesia sampai ke mancanegara, tuh mana bisa kalian, ya, pengacara-pengacara yang lain itu ngedongkrak kalau semua dalang ini adalah Ibtu Rudiana? Mana tahu kalian kalau bukan mulut orang ini? Bilang keluar-keluar doang. Sok tahu itu kamu yang sok tahu. Jangan bilang itu sok tahu. Kalau bukan orang ini yang ngedongkraknya, mana bisa? Dari orang-orang yang saya kenali untuk melakukan penangkapan Peggy Setiawan Kulibangunan, itu adalah orang ini. Ya. Jangan jadi multifungsi. Jadi pengacara iya. Jadi tim yang namanya penasehat hukum Kapolda Jawa Barat iya. Gerbek-gerbek yang namanya Peggy Setiawan iya. Di musolah juga iya dia sebagai petugasnya. Kalian ini mau apa? Sebenarnya yang membentuk penangkapan yang namanya tim untuk menangkap Peggy Setiawan ini kemarin siapa? Ini harus dicari tahu pula siapa yang membentuk tim untuk mencari yang namanya menangkap yang namanya Peggy Setiawan kemarin, siapa? Itu salah satu. Kalau bukan saya yang dongkrak. Mana bisa kalian, ya, perhatikan foto-foto orang-orang dari 2016 lalu berdekatan sama siapa saja. Jangan mentang-mentang saya diam kamu ya di sana bilang ngedit-ngedit saya pula kau.
Saya tuh semakin kamu intimidasi, semakin kamu tekan, semakin akan menyala, nggak akan mundur saya sedikit pun. Jangan berlagak jadi pahlawan. Kalau bukan mulut ini yang sindir, dalang utamanya adalah Rudiana. Kemudian kalian juga nggak tahu kalau sangkut paut penangkap yang namanya gerbek yang namanya Peggy Setiawan itu siapa saja, nggak akan tahu kalian kalau bukan Widya. Kayaknya jangan berlagak-lagak dah lo ya, ada sayembara pula. Heran saya sama orang-orang yang sering sayembara nih, nggak pengacara ya, sayembara sampai 5 miliar. Sekarang dia juga yang sayembara 300 juta. Kamu bisa mencari tahu itu ini kalau bukan orang ini dulu viral yang menyentil soal kasus ini, kaitannya ada dengan itu Rudiana. Kalau kau bilang di situ apa kaitannya dengan Bubuk, ada. Makanya saya teriak dulu. Coba kalau kalian nggak percaya kasus Vina itu ada nggak kaitannya dengan itu Rudiana, itu pasti. Kenapa? Ini kasusnya diawali dari Bubuk. Semua geng-geng motor itu tahu pengedar siapa, bandar siapa, tahu mereka ini disuap. Periksa dulu kasus suapnya. Periksa dulu kasus suap, baru saksi-saksi yang lain. Itu yang saya lontarkan. Bahkan video di YouTube-nya aja ada. Itu satu. Jangan sok-sokan parpir-parpir sama gua deh lo ya. Udah DM segala lo sama gua. Nggak pernah takut saya. Ya. Nggak pernah takut saya. Sedikit pun. Siapa lo? Siapa? Lo siapa? Kalau bukan mulut ini yang bikin geger dulu, mana ada yang ngedongkrak? Saksi Dede belak-belakan mengaku tak tenang memberikan kesaksian palsu atas arahan ayah Eki Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Baru-baru ini salah satu saksi kunci kasus Vina Cirebon yakni Dede muncul ke hadapan publik. Setelah sekian lama sembunyi, kini Dede berani tampil menceritakan kejadian sebenarnya dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kepada Deddy Mulyadi, Dede belak-belakan mengungkap tabiat ayah Eki Ibtu Rudiana. Vina dan kekasihnya Eki tewas akibat pembunuhan geng motor Cirebon pada 2016 silam. Salah satu saksi, Dede akhirnya berani belak-belakan membongkar kejadian sebenarnya tentang berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Momen tersebut diungkap Dede saat hadir dalam kanal YouTube milik Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, Dede bersama Aep merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Dalam kesempatan tersebut, Dede mengaku dipaksa untuk memberikan keterangan palsu yang telah dirancang oleh Aep dan Ibtu Rudiana. Secara terang-terangan, Dede mengaku kesaksiannya adalah palsu. Hal tersebut dilakukan karena dipaksa oleh Aep dan juga Ibtu Rudiana selaku ayah Eki yang turut menjadi korban tewas dalam peristiwa naas tersebut. Kesaksian saya palsu Pak, saya bohong karena saya disuruh Aep sama Pak Rudiana, ucap Dede dikutip TV One News. Mendengar hal ini, Deddy Mulyadi langsung emosi. Mantan Bupati Purwakarta itu mengaku geram dengan Ibtu Rudiana. Bukan hanya itu, Deddy Mulyadi tak habis pikir dengan Ibtu Rudiana menjerumuskan rakyat kecil dalam hal ini. Dede di kasus Vina Cirebon. Dikatakan Deddy Mulyadi, Dede sendiri tak tahu menahu soal kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi lantas memberikan sindiran pedas terhadap Ibtu Rudiana. Kenapa yang ditangkap mereka yang tidak bersalah? Kenapa mereka dituduh meruda paksa? Mereka tidak meruda paksa. Kenapa memperalat orang kecil untuk membuat keterangan palsu? Kenapa? Ujar Deddy Mulyadi. Aep juga menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi meminta Aep untuk segera muncul dan jujur atas kesaksiannya. Dede bahkan memohon kepada Aep untuk terbuka atas kasus ini. Lebih baik jujur, lebih baik keluar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya daripada bohong. Kita dihantui dengan kebohongan kita, ujar Dede.